Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak dalam mata pelajaran PKWU. Mungkin Bapak di sini baru ya dalam mengajar PKWU, maka perkenalkan dahulu. Bapak guru PKWU yang baru, yaitu Pak Lukman. Panjangannya Pak Lukman Yasin Dijuma. Anak-anak boleh manggil Bapak Lukman. Nah, di sini Bapak akan membahas tentang kerajinan. Sebelumnya Bapak mohon maaf ya apabila kalau misalnya dari recordingnya suaranya rada banyak yang masuk dari luar gitu. Soalnya Bapak juga sedang di tempat umum, jadi mohon maaf apabila ada suara yang masuk seperti suara motor, suara orang lain, dan sebagainya. Nah, lanjut, kerajinan. Apa sih itu kerajinan? Nah, dari sini teman-teman ada yang tahu nggak kerajinan itu apa? Nah, di sini dijelasin kerajinan yaitu adalah suatu kegiatan yang melibatkan keterampilan tangan dan seni dalam membuat suatu barang yang memiliki fungsi atau memiliki nilai estetika sehingga dapat dijadikan pajangan. Nah, di sini yang dimaksud kerajinan itu yaitu kegiatan keterampilan tangan dengan membuat barang yang memiliki fungsi sehingga dapat dinilai dari estetikanya, ada nilai estetikanya sehingga dapat dijadikan pajangan dan juga dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Jadi tidak hanya untuk dipajang, tetapi juga dapat digunakan sehari-hari dan memiliki nilai estetika. Pendapat lain menyebutkan definisi kerajinan. Kerajinan adalah barang-barang yang memiliki unsur seni, di mana pembuatnya dengan menggunakan keterampilan tangan manusia. Nah, di sini pendapat yang kedua sama ya, seperti pendapat yang di atas, yaitu kerajinan, yaitu barang-barang yang memiliki unsur seni, yang di mana pembuatnya yaitu menggunakan keterampilan tangan manusia. Nah, di sini ada beberapa contoh nih dari kerajinan tangan itu sendiri. Yang pertama, lampu hias. Botol bekas mungkin kalian sudah sering lihat ya, tikar, anyaman, rotan, kertas, boneka, dan lain-lain. Nah, lanjut. Nah, di sini jenis-jenis kerajinan. Kerajinan dibagi dua. Yang pertama, kerajinan bahan keras, kerajinan dari bahan keras, dan yang kedua, kerajinan dari bahan lunak. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas kerajinan dari bahan keras. Apa sih kerajinan dari bahan keras? Nah, kalau kerajinan dari bahan keras itu dibagi dua ya. Yang pertama, bahan keras alami. Yang kedua, bahan keras buatan. Kalau misalnya bahan keras alami yaitu material yang didapatkan dari alam, kondisi fisiknya keras. Contoh seperti batu, kayu, rotan, bambu, dan lain-lain. Nah, untuk bahan keras buatan, yaitu yang didapatkan dari material olahan, di mana kondisi fisiknya keras. Contohnya seperti fiberglass, besi, aluminium, tembaga, dan lain-lain. Jadi ada dua ya, kerajinan dari bahan keras. Yang pertama, bahan keras alami. Yang kedua, bahan keras buatan. Oke, lanjut. Nah, bahan keras kan tadi dibagi dua. Yang pertama bahan keras, kerajinan dari bahan keras. Yang kedua kerajinan dari bahan lunak. Nah, kalau misalnya bahan lunak, yaitu material yang diperoleh dari alam dan kondisi fisiknya lunak. Cara pengolahannya masih alami dan tidak dicampur dengan bahan kimia atau bahan buatan. Contoh seperti bahan lunak yaitu kulit hewan, tanah liat, serat alam, dan lain-lain. Nah, bahan lunak ini juga dibagi dua ya. Yang tadi pertama bahan lunak alami dan yang kedua bahan lunak buatan. Nah, kalau misalnya bahan lunak buatan yaitu kerajinan yang didapatkan dengan cara mengelolanya terlebih dahulu. Contohnya nih seperti lilin, gips, bubur kertas, spons, dan lain-lain. Oke.
Nah, ini adalah contoh dari bahan keras. Kita akan bahas contohnya dulu ya. Yang pertama, contoh bahan dari keras itu kerajinan kayu. Nah, kalau kerajinan kayu ini bahan utamanya jelas ya, bahan utamanya adalah kayu. Yang memang kayunya juga harus berkualitas baik, supaya tidak mudah lapuk, tidak mudah patah. Contoh kerajinan yang dihasilkan dari kayu yaitu kursi kayu. Kalian mungkin udah tahu ya. Meja, lemari, asbak lampu hias, mangkuk gelang, patung, dan lain sebagainya. Intinya bahannya yaitu kayu. Misalnya kerajinan dari bahan keras. Dan ada lagi nih contohnya, yaitu kerajinan dari bahan logam. Bahan utamanya jelas ya, logam. Yang dimana logam itu ada besi, tembaga, kuningan, dan lain-lain. Dengan beberapa peralatan dalam membantu proses pembuatannya. Contoh yang dihasilkan dari logam ini banyak ya. Kayak misalnya ranjang tempat tidur, patung, lampu hias, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke contoh kerajinan dari bahan lunak. Nah, kerajinan bahan lunak ini ada beberapa macam ya. Yang pertama, Bapak akan membahas dari kerajinan dari tanah liat. Nah, bahan utamanya jelas, yaitu tanah liat, yang dimana dicampur air dan dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai benda. Contoh kerajinan yang dihasilkan dari tanah liat ini yang pertama ada guci, ada vas, ada piring, ada gentong, ada gerabah, kendi, dan lain sebagainya. Nah, jelas ya kalau misalnya kerajinan dari tanah liat ini yaitu tanah yang dicampur air dan dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa berbentuk tadi yang Bapak contohkan seperti guci, seperti vas, seperti piring, seperti gentong, dan gerabah. Nah, yang kedua kerajinan dari serat alam. Nah, bahan utamanya jelas yaitu serat ya, yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Contoh kerajinan yang dihasilkan dari serat alam yaitu banyak ya. Ada tas dari eceng gondok, tikar, yang dimana disulam, atau banyak ya, sapu juga, keset, dan serabut kelapa. Itu adalah contoh bahannya. Nah, sekarang Bapak akan membahas tentang kerajinan dari kertas bekas. Bahan utamanya jelas yaitu kertas yang dihancurkan sehingga menjadi bubuk kertas. Mungkin kalian pernah tahu ya, kerajinan dari bahan bubuk kertas atau bubur kertas. Contoh yang dihasilkan bisa berupa topeng, celengan, tempat pensil, bingkai, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kerajinan kertas ini nggak hanya cuman kertas aja ya, tapi kertas juga harus dicampurkan dengan lem sehingga menghasilkan kekuatan yang solid. Bisa dipahami? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang fungsi kerajinan itu sendiri. Nah, di sini memiliki fungsi ya kerajinan juga. Yang pertama ada dua nih, ada fungsi pakai dan fungsi hias. Nah, kerajinan dengan fungsi pakai adalah barang-barang yang lebih mengutamakan aspek fungsional. Dengan kata lain, barang kerajinan tersebut dapat digunakan untuk membantu suatu pekerjaan. Nah, jelas ya, di sini fungsi pakai, yang dimana kalau fungsi pakai biasanya mengutamakan aspek pakainya atau aspek fungsionalnya. Jadi jelas aspek pakai atau aspek fungsional jelas tertujunya yaitu untuk fungsionalnya. Jarang memiliki fungsi estetikanya. Nah, contohnya kayak misalnya tikar, kursi, kayu, meja, dan lain-lain. Meskipun ada juga yang memiliki estetikanya. Nah, kalau fungsi hias berbeda dengan sebelumnya. Kalau misalnya fungsi hias ini adalah barang-barang kerajinan yang lebih menonjolkan estetika keindahan dibandingkan fungsinya. Kerajinan seperti ini biasanya digunakan sebagai pajangan. Misalnya kerajinan patung, miniatur, hiasan dinding tembikar, benda cindramata, dan lain-lain. Nah, kalau yang di atas jelas untuk fungsi pakai. Nah, kalau yang kedua ini berbeda ya, fungsi hias. Kalau fungsi hias ini udah jelas tidak bisa dipakai, jadi hanya bisa dilihat oleh mata atau dinikmati oleh ekspresi.
ya. Dan kita bisa mengapresiasinya gitu. Jadi kayak misalkan patung. Kalau misalnya patung kan itu kan nggak bisa dipakai untuk tempat duduk, ya kan, nggak ada fungsi pakainya. Jadi patung hanya fungsinya estetika, menambah keindahan dalam interior rumah misalkan. Oke, sejauh ini bisa dipahami. Nah, kalau misalnya semuanya bisa dipahami, Bapak akan ngasih contoh pembuatan dari bahan keras ya. Ya, ini adalah contoh pembuatan bahan keras. Silakan dilihat videonya, cermati dan pahami ya. Proses pembuatan bahan keras. Kerajinan bahan keras. Ini adalah proses pembuatan bangku dengan menggunakan bahan kayu.
yaitu adalah proses pembuatan kerajinan berbahan keras ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kerajinan berbahan. Ya, itu adalah contoh materi pembuatan kerajinan dari berbahan lunak ya. Nah, kalau misalnya udah contoh, lanjutnya yaitu yang Bapak inginkan kalian harus catat materi ini sebagai tugasnya. Yang pertama, yang kedua yaitu pahami materi ini. Apabila ada yang kurang paham atau tidak dimengerti, mangga kontak Bapak dalam via WhatsApp ya. Oke, terima kasih. Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.